juga tentang gimana carain sharing itu sendiri, yang bakal sharing ke teman-teman semua. Gimana caranya teman-teman bisa sukses di sini? Sukses itu mungkin banyak arti ya. Cuman kalau yang kita bahas hari ini kayak suksesnya mungkin lebih ke arah sukses sejahtera di AFC lah gitu ya. Jadi dia udah ada, bentar. Saya spotlight dulu. Ya, sudah ada, Ga. Halo Oke malam-malam kok. teman semuanya. Jadi teman-teman, ini udah ada Ko Budi Darwin, double Bushido pertama, dan sampai sejauh ini masih satu-satunya di AFC yang akan sharing dan akan bantuin saya untuk menjelaskan ke teman-teman apa yang teman-teman harus lakuin di saat gabung di AFC. Mau sukses tuh caranya gimana? Mungkin Ko Budi hari ini bakal bisa bantuin teman-teman semua. Jadi mungkin itu tadi intro dari saya kok. Mungkin ada yang mau ditambahin atau mau diganti juga nggak apa-apa sih kok. Ya, enggak sih. Jadi tema hari ini kayaknya kita akan membahas cukup panjang ya. Ya, siap-siap teman-teman bawa catatan karena ini adalah dari pengalaman kita ya, pengalaman saya di AFC ini kan sekarang udah 3,5 tahun bersama sama teman-teman yang sekarang semuanya sudah sukses juga dari level samurai ini. Nah, ini saya summary. Jadi langkah-langkah sukses apa saja yang sudah dilakukan kita dan ternyata terbukti berhasil kan gitu kan. Nah, jadi kita juga mau sharing, jadi teman-teman juga tinggal lakukan aja kan gitu kan. Kadang-kadang kita kan cuma perlu istilahnya apa? Nyontek ya kan. Nah, udah itu Oke, aja sih, Kak. Ya. oke kok. Sebelum mulai mungkin saya cuma mau titip pesan, teman-teman harus diingat, selalu ingat ini nggak pernah berubah kecuali mungkin kalau hari Senin acaranya tentang trip atau tentang apa gitu ya. Tapi selama ini kita masih nuansanya training atau ya training lah, apapun itu NDO training dan lain-lain gitu, nggak akan pernah ada di rekamannya, nggak akan pernah ada rekaman di Facebook, di YouTube, apa segala macam. Cuman saya nggak tahu kalau teman-teman ngebajak ya, kayak yang di bioskop tuh yang dia apa ngerekam sendiri kayak begini, saya nggak tahu. Cuman kalau dari kita pribadi, dari kantor juga, dari AFC juga, kita nggak pernah mempersiapkan rekaman karena acara ini nggak akan pernah direkam, karena kalau menurut saya juga ada benernya kayaknya nggak direkam biar rame juga gitu loh yang datang, jadi kelihatan ya emang mau belajar ada berapa orang. Karena kalau direkam teman-teman bisa lihat-lihat lagi sendiri atau apa kayak begitu, yang ada ntar teman-teman nolak untuk datang lagi padahal mau dikasih ilmu baru. Kayak hari ini sama Ko Budi, kita mau belajar sesuatu hal yang mungkin teman-teman belum pelajarin sebelumnya, kan sayang. Jadi kalau bisa ajak teman-temannya yang belum masuk mungkin, atau share-share gitu kan, yang belum masuk ke Zoom atau Facebooknya atau gimana, ajak nonton deh. Ya, karena hari ini pasti daging semua nggak pakai urat. Jadi langsung aja. Tuh, padahal kesukaan Ko Budi tuh urat jeroan tuh, saya tahu tuh pasti tuh. Oke, kalau gitu mungkin dari saya itu aja, Ko Budi. Silakan kalau mau dimulai langsung aja. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semua dari satu Indonesia semua. Nah, tadi saya lihat udah absennya udah lengkap. Ya, teman-teman. Oke, jadi mungkin kita juga mempersingkat waktu. Jadi ini hari ini temanya adalah bagaimana kita bisa berhasil di AFC ya. Nah, jadi dari pengalaman kita teman-teman di AFC ini selama 3 tahun lebih, saya berada di sini dan teman-teman juga, tim juga yang sudah berada di sini. Nah, kita merangkum ya. Nah, artinya saya bikin summary. Karena saya juga tipenya yang simple aja teman-teman ya. Kalau mau belajar sesuatu, ya udah kita summary aja ya. Saya juga nggak mau terlalu banyak bertele-tele. Jadi apa aja sih ya yang perlu teman-teman persiapkan. Nah, jadi saya langsung share screen aja. Eh, nggak bisa ini nggak ada ini ya nggak ya? Nggak, sorry. Nggak ada bisa coret-coret ya nggak? Ada kok annotate, saya udah ada nyalain sih. Oke, bentar. Saya share screen-nya masih belum bisa, masih di disable. Sebentar, saya ini. Ya. Coba sekarang bisa nggak kok? Masih disable share screen-nya. Oke, sekarang udah. Coba. Nggak ada ya? Kalau saya ada, sebentar. Hah? Harus di share screen.
Atau enggak, Ko Budi coba di share screen dulu deh. Biasanya dia muncul. Ya, di share screen udah. Di share screen kemudian nggak ada nih yang bisa coret-coret. Whiteboard atau annotate? Ya, whiteboardnya nggak ada. Whiteboard nggak ada. Kalau di saya, Iya. nih kalau di saya ada. Atau saya ini lagi. Oh, di kamu ada ya? Oke, berarti saya coret di sini Iya, aja ya. boleh, Oke. boleh. Oke, teman-teman. Jadi kita mulai ya. Jadi, nah strategi pertama adalah teman-teman, saya tulisannya teks ya. Oke. Nah, teman-teman. Jadi saya coba pelan-pelan. Jadi sebenarnya kita ini ada, saya harus bilang ini ada 5 ya. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya. Ada 5 langkah suksesnya teman-teman ya. Jadi ada 5 langkah sukses, atau teman-teman kalau mau bilangnya ini nggak bisa lagi ya. Bentar. Oh, nggak bisa lanjut ya, kayak. Nggak bisa, apa ini bentar kok. Nggak beda dia. Oke, 5 langkah sukses, atau saya sebut misalnya strategi. Dia nggak mau lanjut nih teksnya nih. Kenapa ya, guys? Coba kok sebentar, saya ulang, sorry. Kalau misalkan ada di sini. Nah, kalau di saya langsung ada pilihannya, soalnya saya udah nyalain, langsung ada whiteboard. Nih, makanya saya kasih Ko Budi. Nah, Iya, hilang lagi loh hostnya. nah iya, ini Apakah saya Budi kasih. butuh ini? Butuh keluar lagi dan masuk lagi, coba. Coba, boleh sih kok, boleh dicoba. Saya langsung kasih. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Relock sebentar Ko Budi. Sebentar ya, teman-teman. Jadi ini lagi di relock bentar, biar whiteboard-nya keluar. Nah, udah ada Ko Budi. Udah bisa harusnya kok. Udah jadi host, coba deh kok. Di unmute dulu kok. Ya, halo Ga. Ya, Tetap nggak ada itu loh Ga. Tetap nggak ada apa? atau create new slide aja kok. New slide kosong. Oh, tapi di sini udah ada nih. Oh, ini sebentar. Stop. Ya, coba ya. Lagi ya. Oke. Ya lo ya, nggak ada ya. Kenapa ya ada? Atau mungkin saya udah kasih host sih, soalnya bukan co-host lagi. Kalau biasanya saya kasih co-host. Ya betul. Nggak bisa ya, nggak bisa coret-coret ya. Bingung ya. Oke. Nggak ada loh. Udah. Halo nggak? Masih belum ya? Belum, nggak ada. Oke lah kalau gitu nggak ada. Tadi nggak apa-apa lah nggak. Tadi yang kamu ini biar Ko Budi bisa Oke. ketik aja nggak apa-apa. Oke. Ya udah ini aja nggak apa. Ya udah ini aja. Oke teman-teman saya ulang lagi. Jadi kita cuma ada, kalau saya tarik di sini lucunya udah hilang ya. Kenapa ya? Teks. Begitu saya ketik 5
5 langkah sukses, ya. Atau ini nggak bisa ditarik gitu ya. Tuh, bilang lagi. Kenapa ya? Agak beda dia, Kak, ya. Oke, kalau gitu gini aja lah, mungkin saya ngomong aja lah ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman catat aja ya. Oke, jadi saya sharing screen to close. Ya, oke. Jadi saya tutup aja ya. Enggak, bisa ditutup nggak, Kak? Ini enggak. Enggak. Ya, oke. Thank you, teman-teman. Nah, jadi saya summary semua tadi saya bilang. Jadi kita cuma ada 5 langkah ya, teman-teman ya. Jadi ada 5 langkah sukses. Atau teman-teman mau bilang strategi juga boleh. Atau teman-teman mau bilang support system juga boleh ya. Jadi artinya 5 langkah sukses. Nah, yang pertama adalah kalau dari saya, yang pertama ya, saya selalu jalankan namanya yang strategi 3 sampai 6 bulan, teman-teman. Ya, 3 sampai 6 bulan teman-teman bisa punya income 10 juta sampai 100 juta per bulan secara konsisten. Nah, ini strategi saya yang pertama. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum bisa misalnya gambarkan, hostnya hilang lagi nih. Nah, oke. Iya ya. Nggak ada share screen-nya ya. Nggak ada itunya ya. Oke deh. Nah, jadi yang pertama itu, nah mungkin saya akan tampilkan. Nah, jadi nomor pertama adalah strategi ya. Yang 3 sampai 6 bulan teman-teman bisa dapatkan income 10 sampai 100 juta. Nah, mungkin saya akan share. Nah, jadi karena saya nggak bisa coret-coret, nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Nah, saya gini, teman-teman. Jadi teman-teman ya, teman-teman bisa, salah satu adalah masuk ke YouTube ya, teman-teman bisa ketik aja nama saya, namanya Budi Darwin AFC. Nah, di sini banyak sekali video-video yang saya bawakan training ya. Nah, salah satu adalah yang tadi ini, strategi 3 sampai 6 bulan bisa hasilkan income 10 juta sampai 100 juta ya. Nah, ini teman-teman bisa nonton berulang-ulang. Kalau bisa satu materi ini teman-teman dengarkan 30 kali. Nah, kenapa saya harus bilang begini? Nah, untuk laki-laki ya, untuk laki-laki 95% teman-teman yang laki-laki itu lebih tertarik adalah uang dibandingkan sama kalau teman-teman bicara produk ya. Nah, kalau misalnya contoh nih. Jadi kalau saya bicara misalnya di sini kepada Pak Timika ya, misalnya saya bilang gini. Pak, nah kalau saya ada satu peluang bisnis ya, sebulan bisa dapat tambahan income 10 sampai 100 juta. Pak Timika mau mendengarkan nggak? Nah, kan kata-katanya menarik ya. Nah, seperti itu loh. Jadi teman-teman harus bisa nonton yang pertama ini ya. Karena saya juga nggak bisa share screen. Sorry banget juga nih. Harusnya tadi biasanya saya biasanya coret-coret ya, bisa di screen. Atau ini ya? Enggak juga ya. Oke. Mungkin saya puterin aja videonya ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah 30 ke dalam. Kedengaran nggak, Kak? Sorry. Nah, ini video yang pertama. Nah, saya coba putarkan bersama-sama. Ini rekaman suara saya, tapi yang sudah dibikin sama kantor ya. Misalnya di sini. Nah, ini titik kita nih. Nah, kita kan punya kiri kanan nih, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita punya kiri kanan, kalau orang pertama, kalau kita ngajak sponsor, pasti kan kita taruh di kiri. Ya, ini siapa misalnya teman kita? Si A gitu ya. Nah, nanti orang kedua kita taruh di sebelah kanan. Si B. Nah, kalau kita punya teman kita ketiga gimana? Kalau kita punya teman kita ketiga, kita taruh lagi di bawah A, benar nggak? Ini siapa? Ini si C. Nah, karena kita taruh di bawah A, tapi si C ini juga kita yang sponsor, ya. Nah, tetap bonus sponsornya lari ke kita, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau si A dapat teman, kita suruh dia bantu di bawah C. Seperti itu. Jadi kalau ada A, ada C, nah kita masuk di sini. Nah, ini temannya A1, ya. Nanti kalau ada teman kedua, baru di sebelah kanannya dia. Nah, A2-nya baru di sini, ya. Seperti itu.
Karena A juga butuh kiri kanan kan, A juga butuh pairing. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kita punya teman lagi gimana? Kalau kita punya teman lagi keempat, nah kita oke lah kita bantu lagi misalnya ternyata di B. Nah, kita taruh lagi di bawah B, C, D. Nah, ternyata kenapa? Karena kita juga butuh pairing kiri kanan, benar nggak? Nah, kita punya teman lagi kelima, misalnya kita mau bantu di bawah A1, kita taruh lagi di bawah A1. Nah, ya, ini misalnya adalah si E ya, orang kelima kita ya. Nah, kalau C dapat teman, nah kita minta lagi C bantu lagi di bawah E, C1 di sini, C1 di sini. Nah, nanti kemudian C2-nya baru di sini, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam bisnis multi level marketing, network marketing, kita harus bisa namanya menciptakan kedalaman. Nah, berapa sih kedalamannya? Kita harus bisa menciptakan kedalamannya 30 kedalaman. Nah, ya, kalau bisa kiri kanan sama nih. Ya, kita harus tusuk sampai 30 kedalaman ya. Nah, kalau sudah 30 kedalaman, dari pengalaman kita ini akan muncul 250 orang. Nah, bagaimana nih bisa muncul 250 orang? Nah, contoh ini adalah si A ya. Contoh si A. Nah, A ini misalnya adalah Pak Anton. Pak Anton, di bawah kiri Pak Anton sudah ada 30 orang. Nah, pasti kan Pak Anton juga termotivasi, benar nggak? Oh, kalau gitu berarti saya juga mau habisin. Begitu Pak Anton mau habisin juga yang di sebelah kanan 30 orang. Kan kita sudah punya 60 orang ya. Belum lagi yang C 29 orang ya. A2 29 orang. Nah, ini nanti lama-lama kan 28, ini kan akan keluar semua. Nah, ya, keluar semua kita udah bisa sampai 250 orang ya. Nah, kalau sudah 250 orang kiri kanan, nah, itu hukum, kalau di hukum network marketing itu apa? Namanya hukum Pareto. Nah, 80-20%, maksudnya gitu. Apa yang maksudnya dengan 80-20? Nah, 80% ini hanya sebagai user, ya. Karena orang yang belanja, nggak semua orang mau jalankan, benar nggak? 80% ini memang sebagai user. Nah, 20% yang seperti kita aja, yang mau menjalankan, yang kita sebut dengan namanya networker. Nah, 20% dari 250 orang, berarti ada berapa orang? Ada 50 orang, ya kan? Nah, berarti kita ada 50 orang. Nah, 20% yang aktif, berarti kita ada 50 orang. Setiap hari udah pasti omsetnya udah pasti di atas 10 paket. Kalau kita diamond bagaimana? Kalau kita diamond tadi kan apa? Pairing ke 1 sampai pairing ke 10, kan kalinya 300.000 kan, benar nggak? Pairing ke 11 sampai pairing ke 200, kalinya 100.000. Nah, kita hanya mengajarkan teman kita ini, nggak usah terlalu pikirin yang mengenai bawah ini ya, benar nggak? Kan kita satu hari terimanya 22 juta, benar nggak? Nah, satu bulan kan kita terimanya 660 juta ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau sudah bisa membangun 30 kedalaman, sudah bisa muncul sampai Bapak Ibu mesti membangun sampai 250. Nah, lebih kurang ada 50 orang aktif di kiri, 50 orang aktif di kanan. Kalau udah 50 setiap hari udah stabil. Setiap hari di kiri ada 10 paket, yang di kanan ada juga penjualan kita 10 paket. Nah, 10 paket dari mana? Ya tadi itu, orang masuk ruby 1 paket, masuk safir 3 paket, masuk diamond 6 paket. Orang upgrade kan dihitung juga ya, dari ruby ke safir nambah 2 paket. Ruby naik ke diamond tambah 5 paket ya, begitu. Nah, kalau kita ada 10 paket, pairing kita tadi berapa? Kalinya berapa? 300.000 kan? Nah, kita kalinya 300.000 pairing kita ya kan? Nah, berarti kita satu hari sudah di atas 3 juta, ya kan? Nah, ini target Bapak Ibu. Kalau satu hari udah di atas 3 juta, kali 30 hari, ya kan? Satu bulan ada 30 hari, ya kan? Karena ini adalah bonus harian. Nah, berarti titik kita di atas ini, ya, misalnya saya bilang ini adalah misalnya Pak Anton, nah, ya titik Pak Anton sudah di atas 100 juta, ya kan? Nah, ini semua kita bisa capai ya dalam waktu 3 sampai 6 bulan seperti itu. Nah, ini video yang pertama. Nah, saya coba putarkan bersama-sama. Ini rekaman suara saya, tapi yang sudah dibikin sama kantor ya. Misalnya di sini. Nah, ini titik kita nih. Nah, kita kan punya kiri kanan nih, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita punya kiri kanan, kalau orang pertama, kalau kita ngajak sponsor, pasti kan kita taruh di kiri. Ya, ini siapa misalnya teman kita, si A gitu ya. Nah, nanti orang kedua kita taruh di sebelah kanan, si B. Nah, kalau kita punya teman kita ketiga gimana? Kalau kita punya teman kita ketiga, kita taruh lagi di bawah A, benar nggak? Ini siapa? Ini si C. Nah, karena kita taruh di bawah A, tapi si C ini juga kita yang sponsor ya. Nah, tetap bonus sponsornya lari ke kita ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau si A dapat teman, kita suruh dia bantu di bawah C, seperti itu. Jadi kalau ada A, ada C, nah kita masuk di sini. Nah, ini temannya A1 ya. Nanti kalau ada teman kedua baru di sebelah kanannya dia. Nah, A2-nya baru di sini ya. Karena A juga butuh kiri kanan kan, A juga butuh pairing. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kita punya teman lagi gimana? Kalau kita punya teman lagi keempat, nah kita oke lah kita bantu lagi misalnya ternyata di B. Nah, kita taruh lagi di bawah B, C, D.
Nah, ternyata kenapa? Karena kita juga butuh pairing kiri kanan, benar nggak? Nah, kita punya teman lagi kelima, misalnya kita mau bantu di bawah satu, kita taruh lagi di bawah satu. Nah, ya, ini misalnya adalah si E, ya, orang kelima kita ya. Nah, kalau C dapat teman, nah kita minta lagi C bantu lagi di bawah E, C1 di sini, C1 di sini. Nah, nanti kemudian C2-nya baru di sini, seperti itu ya. Nah, jadi di dalam bisnis multi level marketing, network marketing, kita harus bisa namanya menciptakan kedalaman. Nah, berapa sih kedalamannya? Kita harus bisa menciptakan kedalamannya 30 kedalaman. Nah, ya, kalau bisa kiri kanan sama nih. Ya, kita harus tusuk sampai 30 kedalaman ya. Nah, kalau sudah 30 kedalaman, dari pengalaman kita ini akan muncul 250 orang. Nah, bagaimana nih bisa muncul 250 orang? Nah, contoh ini adalah si A ya. Contoh si A. Nah, A ini misalnya adalah Pak Anton. Pak Anton, di bawah kiri Pak Anton sudah ada 30 orang. Nah, pasti kan Pak Anton juga termotivasi, benar. Oh, kalau gitu berarti saya juga mau habisin. Begitu Pak Anton mau habisin juga yang di sebelah kanan 30 orang. Kan kita sudah punya 60 orang, ya. Belum lagi yang C, 29 orang, ya. A2, 29 orang. Nah, ini nanti lama-lama 28, ini kan akan keluar semua. Nah, ya, keluar semua, kita udah bisa sampai 250 orang, ya. Nah, kalau sudah 250 orang kiri kanan, nah, itu hukum, kalau di hukum network marketing, itu apa? Namanya hukum Pareto. Nah, 80-20%, maksudnya gitu. Apa yang maksudnya dengan 80-20? Nah, 80% ini hanya sebagai user, ya. Karena orang yang belanja, nggak semua orang mau jalankan, benar nggak? 80% ini memang sebagai user. Nah, 20% yang seperti kita aja, yang mau menjalankan, yang kita sebut dengan namanya networker. Nah, 20% dari 250 orang, berarti ada berapa orang? Ada 50 orang, ya kan? Nah, berarti kita ada 50 orang. Nah, 20% yang aktif, berarti kita ada 50 orang. Setiap hari udah pasti omsetnya udah pasti di atas 10 paket. Kalau kita diamond bagaimana? Kalau kita diamond tadi kan apa? Pairing ke 1 sampai pairing ke 10, kan kalinya 300.000 kan, benar nggak? Pairing ke 11 sampai pairing ke 200, kalinya 100.000. Nah, kita hanya mengajarkan teman kita ini, nggak usah terlalu pikirin yang mengenai bawah ini ya, benar nggak? Kan kita satu hari terimanya 22 juta, benar nggak? Nah, satu bulan kan kita terimanya 660 juta ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau sudah bisa membangun 30 kedalaman, sudah bisa muncul sampai Bapak Ibu mesti membangun sampai 250. Nah, lebih kurang ada 50 orang aktif di kiri, 50 orang aktif di kanan. Kalau udah 50 setiap hari udah stabil. Setiap hari di kiri ada 10 paket, yang di kanan ada juga penjualan kita 10 paket. Nah, 10 paket dari mana? Ya tadi itu orang masuk ruby 1 paket, masuk safir 3 paket, masuk diamond 6 paket. Orang upgrade kan dihitung juga ya, dari ruby ke safir nambah 2 paket, ruby naik ke diamond tambah 5 paket ya, begitu. Nah, kalau kita ada 10 paket, pairing kita tadi berapa? Kalinya berapa? 300.000 kan? Nah, kita kalinya 300.000 pairing kita ya kan? Nah, berarti kita satu hari sudah di atas 3 juta, ya kan? Nah, ini target Bapak Ibu. Kalau satu hari udah di atas 3 juta, kali 30 hari, ya kan? Satu bulan ada 30 hari, ya, karena ini adalah bonus harian. Nah, berarti titik kita di atas ini, ya, misalnya saya bilang ini adalah misalnya Pak Anton, nah, ya titik Pak Anton sudah di atas 100 juta, ya kan? Nah, ini semua kita bisa capai, ya, dalam waktu 3 sampai 6 bulan, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu yang strategi kita yang pertama ya. Dari 5 langkah sukses itu yang pertama ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengulang ya, bisa mendengarkan lagi berulang nggak apa-apa. Nah, jadi yang pertama itu teman-teman harus bisa mencerita ya. Jadi artinya saya ada strategi loh ya. 3 sampai 6 bulan Anda bisa punya income 10 sampai 100 juta per bulan secara konsisten. Nah, menurut saya ini lebih tertarik. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya walaupun calon prospek kita belum bisa bergabung, nggak masalah teman-teman. Tapi setidaknya minimal apa? Ya, kita sudah membuat dia tertarik ya. Kenapa? Karena seseorang itu tidak mungkin selalu rodanya di atas ya. Jadi begitu tiba-tiba suatu saat dia rodanya di bawah, artinya apa? Bisa juga pekerjaannya ya, ada sesuatu hal, apakah mungkin dia sedang ribut dengan bosnya, apapun misalnya dia tadi usahanya lagi turun. Nah, karena ini ada peluang bisnis yang tadi Anda ceritakan, 3 sampai 6 bulan bisa punya income ya sampai 100 juta. Nah, ini yang bisa membuat dia akan ya telepon Anda lagi dan kemudian dia akan tertarik. Nah, ya intinya gitu ya, kita hanya membuat orang tertarik. Seperti itu. Oke, itu strategi kita yang pertama. Nah, strategi kita yang kedua, langkah-langkah sukses kita adalah yang kedua. Yang kedua ini adalah teman-teman harus bisa jalankan yang namanya ini ya, goal setting.
Nah, apa yang dimaksud dengan goal setting ini, teman-teman? Jadi, goal setting yang kedua ini adalah, bagi saya ini goal setting ini seperti blueprint, teman-teman ya. Blueprint tahu ya, cetak biru ya. Nah, seperti kayak Bapak Ibu kalau lagi mau bangun rumah kan harus desain ya. Nah, ya istilahnya kita harus desain, nah itu gambar cetak birunya seperti itu. Atau istilahnya adalah job desk ya. Job desk itu adalah apa? Pekerjaan detail kita. Nah, contoh misalnya Bapak Ibu misalnya minta kerja di satu perusahaan, pasti kan kita tanya juga dong. Nah, kira-kira saya masuk di perusahaan ini ya, pekerjaan saya apa aja? Nah, ini lebih kurang ini. Jadi artinya yang kedua, teman-teman juga harus bisa menjalankan ini juga ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, Anda tunjukkan ini juga bahwa ini kita punya satu goal setting 6 bulan sampai 9 bulan teman-teman bisa mencapai samurai ya. Nah, hari ini saya berkesempatan bisa pinjam teman kita punya ID ya yang kemarin baru achieve jadi samurai juga. Nah, bener nggak sih? Seorang samurai itu income-nya adalah ini. Nah, ya, dari potensi income ini teman-teman, dari pengalaman kita, ya, seorang samurai ini menurut saya ini udah cukup bagus ya. Artinya kita punya income bulanan tuh 50 juta sampai 150 juta ya. Saya kira cukup lah ya. Ini udah sangat bagus ya, karena walaupun saya dulunya pernah bekerja juga di kantoran, nah untuk bisa mencapai ini susah ya. Sampai saya dulu kerja 20 tahun aja di IT aja sampai saya pensiun waktu di usia 40-an, itu ternyata masih gaji terakhir baru 20 juta lebih ya. Jadi artinya menurut saya teman-teman yang bisa punya income 50 juta sampai 150 juta per bulan ini udah cukup bergengsi ya. Oke, benar nggak sih ya? Nah, sebelum saya masuk ke materi yang ini, yang goal setting ini, saya akan tunjukin yang saya udah minta izin ya. Nah, hari ini kita coba buka. Saya udah pinjam yang hari ini cukup sangat terkenal, yaitu Ibu Herti Sitorus ya. Nah, kita coba lihat akunnya Ibu Herti Sitorus yang kemarin juga baru achieve jadi seorang samurai. Benar nggak sih income-nya seperti ini? Ya, ini kita tidak ada rekaman ya teman-teman ya. Oke, nah jadi kita lihat ini Herti. Wah, hari ini juga luar biasa ya, Ibu Herti juga sampai jam 7 malam ini juga sudah pairing 9 kali. Nah, kalau income-nya bagaimana? Nah, kalau income-nya kita tinggal lihat di bawah. Nah, ya Ibu Herti Sitorus. Nah, ya benar ya, levelnya samurai ya. Nah, beliau sudah pairing 1.400 kali lebih. Ya, nah cuma karena kita periode tahun ini sampai 25 September ya kan. Nah, jadi kelihatannya ya beliau untuk mencapai shogun kelihatannya masih belum lah ya. Nah, untuk tahun depan ya sangat memungkinkan untuk beliau bisa masuk ke shogun. Karena setiap hari kita bisa butuh 15 pairing aja, kita udah bisa masuk ke shogun. Oke. Nah, ternyata di Eropa Barat ini juga Bu Herti juga sudah mencapai 2 tiket ya. Nah, kalau cruise sudah dapat 4 tiket. Oke. Nah, kita lihat income-nya. Kalau income harian ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, laporan penghasilan bonus harian, teman-teman. Nah, dari pertanggal ya. Kan bulan ini bulan 8 ya. Nah, jadi dari tanggal 1 bulan 8 sampai kemarin tanggal 7 bulan 8. Nah, ini income-nya seorang Ibu Herti Sitorus. Lumayan loh, teman-teman. 1 minggu dapat 42.500.000 ya kan? 42,5 juta teman-teman ya, luar biasa. Nah, coba kita lihat bulan kemarin ya, bulan 7. Nah, tuh, bulan 7 teman-teman Anda lihat tuh dari tanggal 1, saya tadi sempat lihat juga setiap hari nggak bolong loh teman-teman tuh, nggak ada yang bolong loh. Tuh setiap hari semua terisi loh tuh pairing bonusnya. Sampai 30 Juli ditambah lagi bonus bulanan ya 2,9 juta. Nah, totalnya selama 1 bulan gross ya, gross income ya teman-teman, 144 juta. Benar kan? Kan masih di antara range-nya itu ya. 144 juta loh, luar biasa ya. Ini baru satu account yang saya pinjam teman-teman ya. Nah, saya nggak tahu Bu Herti Sitorus ada jangka berapa. Nah, apakah memang dia punya ID yang sorry tadi. Kok keluar tadi? Masuk lagi mana? Oke, ini. Ya, oke. Ya, nah coba kita lihat bulan kemarin, bulan 6. 2 bulan sebelumnya lagi ya. Nah, 2 bulan sebelumnya tadi saya lihat juga sama. Dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni juga nggak putus loh ya. Setiap hari nggak ada yang bolong. Tuh, setiap hari ada pairing loh teman-teman. Tuh, total di bulan Juni aja 106 juta. Nah, kusnya kita 10.000 ya teman-teman ya. Nah, kalau mau tahu 10.000 teman-teman lihat di halaman utama, lihat di bagian bawah. Nah, ini ya tarif konversi kita. Jadi daftar kita pakai kus 10.000, penarikan juga 10.000. Ini cuma tampilan screen. Karena kita pakai Sing dollar, kita rencanakan kita tahun depan kita akan mulai masuk ke Malaysia ya teman-teman. Nah,
Coba kalau kita lihat tahunan gimana? Nah, penghasilan bonus tahunan. Ya. Tahun 2022 ya tahun ini. Nah, bener nggak? Nah, tuh teman-teman lihat. Nah, kalau nggak salah Bu Herti ini kalau mulai jalanin kita lihat dia di tahun 2021. Nah, beliau bergabung di bulan Oktober. Nah ya, bulan Oktober sama loh seperti kita. Ya baru menjalankan awal ya sama. Tuh, hanya 900.000 teman-teman. Jadi, tapi kemudian yang penting teman-teman harus belajar ya. Tuh, belajar kemudian bertumbuh ya. Nah, November baru 4 juta, nggak apa-apa. Tuh, Desember udah 15 juta ya. 3 bulan aja udah tembus 15 juta ya. Kalau kita kerja di kantoran butuh berapa lama, teman? Nah, di 2022 tuh pertumbuhannya ada ya langsung loh. Dari 15 juta jadi 30 juta lebih, 40 juta, 80 juta, 69 agak turun, 89, 100, 144, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, jadi ini yang tadi saya sharing bahwa seorang samurai income range-nya adalah di 50 sampai 150 juta. Oke, kita sekarang masuk ke materi training yang nomor 2 ya. Nah, ya, jadi potensi income kita adalah ini, tadi udah setuju ya. Oke, nah untuk teman-teman kenapa kita bilang samurai? Ya, karena lebih terukur ya, jadi cukup realistik ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau Anda mau bangun, nah kita pernah juga diskusi, ini struktur yang paling bagus teman-teman. Jadi minimal Anda mau naik jadi samurai, usahakan juga Anda harus punya 2 jenderal di kiri ya, yang bisa menjadi Ronin ya. Nah, masing-masing Ronin itu harus punya 5 Toreda di kiri dan 5 Toreda di kanan. Sebenarnya ini udah lebih dari cukup ya. Untuk seorang samurai Anda bisa punya 1 Ronin kiri, 1 Ronin kanan, mungkin Anda juga sudah bisa jadi samurai ya. Atau 2 Toreda, 3 Toreda aja sama, 2 atau 3 Toreda di kiri kanan pun Anda bisa samurai. Tapi itu kurang kuat. Kenapa? Karena kita kalau mempersiapkan struktur seperti ini, 2 Ronin kiri dan 2 Ronin kanan, masing-masing Ronin punya 5 Toreda 5 ini. Nah, ini untuk mempersiapkan diri teman-teman itu menuju rank Shogun. Kenapa? Karena dari samurai menuju Shogun, Shogun tuh butuh 5.000 pairing, teman-teman, ya kan? Nah, samurai kan cuma 1.000 pairing. Jadi kita butuh 5 kali kekuatan, ya. Nah, oke. Tadi saya bilang ini program kerja, ya. Nah, jadi saya paling suka adalah ini. Ini yang saya sebut adalah blueprint atau saya sebut adalah job desk, ya. Nah, jadi kita sama dengan kita kerja di kantoran, teman-teman. Jadi kalau kita begitu kita baru lamar, ya baru kita kerja di kantoran, pasti kita tanya ke bos. Bos, kerjaan saya. Nah, ini sangat fair. Jadi kita juga punya program kerja untuk member-member baru yang bergabung. Nah, bagaimana dalam 6 bulan sampai 9 bulan teman-teman bisa mengejar menjadi rank samurai ya. Nah, jadi di bulan pertama harus ngapain aja sih teman-teman, ya kan? Oh, kita harus bikin daftar nama. Nah, nanti daftar nama ini nanti saya akan cerita lebih lanjut karena hari ini saya 5 langkah itu semua saya langsung udah summary semua ya. Kita juga akan masuk ke MBO ya. Yang step kita yang ketiga ya. Nah, yang pertama teman-teman harus bikin daftar nama. Ya, 100 daftar nama ya. Kemudian, nah sehari pun kita harus prospek 5. Ya, 5 orang. Nah, nanti saya akan jelaskan perbedaan antara prospek dan presentasi ya. Prospek kita tidak presentasi. Kalau presentasi baru kita presentasi ya. Nah, prospek kita cuma mencari tahu kebutuhan. Nah, contoh di sini ada Pak Dewa ya. Ada Pak Dewa Putu Suantara misalnya contoh. Nah, misalnya saya panggilnya Pak Putu aja lah ya. Nah, jadi kalau misalnya apa? Kalau prospek, contoh, kalau prospek itu adalah kita cuma mencari kebutuhan. Nah, Pak Putu gimana kabarnya? Ya, baik nggak? Nah, gitu ya. Istri bagaimana? Ya, papa mama bagaimana? Anak-anak bagaimana? Gitu. Nah, dari situ kita kadang-kadang bisa gali kebutuhan. Bisa gali kebutuhan ya, teman-teman ya. Nah, misalnya contohnya pas Pak Putu ada singgung, pas begitu saya singgung mengenai papanya, misalnya contoh ya, pas Pak Putu bilang, ya sorry nih, kemarin ya papa baru pulang dari rumah sakit. Iya karena gula darahnya tinggi. Nah, berarti kan kita klik nih. Wis, berarti ada berarti gula papa, gula darahnya tinggi. Tapi jangan langsung dipresentasi. Nah, gitu ya teman-teman. Hanya mencatat kebutuhan. Nah, misalnya dari segi peluang bisnis teman-teman bisa tanya aja gimana
Pak Putu, bisnis bagaimana sekarang? Misalnya contohnya Pak Putu ada seorang bisnis, aduh bisnis lagi slow down nih, ya kan? Nah ini lagi pandemi 2 tahun nih, aduh masih belum stabil nih, omset turun hampir 50%. Nah berarti kemungkinan apa? Kalau kemungkinan nanti kalau saya telepon lagi, kalau saya masuk ke sisi bisnis kan bisa. Nah saya catat juga, oke, berarti ada peluang bisnis, ada peluang untuk saya masuk ke sisi bisnis, nah gitu ya. Itu namanya prospek, ya, bukan presentasi. Nah presentasi baru kita presentasi, ya gitu ya. Bisa kita presentasi langsung one on one, kita sendiri, atau bisa juga kita minta upline kita, ya, two on one. Jadi artinya saya meminta bantuan upline saya untuk mempresentasi ke Pak Putu, ya gitu ya. Nah di bulan pertama teman-teman harus belajar cepat ya penguasaan produk. Nah di sini saya pakai kata-kata closing ini 5:1. Nah ini udah paling rendah teman-teman. Artinya apa? 5 orang yang saya presentasikan, hanya 1 orang yang bergabung. Ya, nanti ini otomatis akan meningkat teman-teman. Begitu teman-teman penguasaan produknya juga semakin bagus, ya, marketing plan juga semakin bagus, itu otomatis nanti closing rate-nya tuh bisa lama-lama naik, ya, bisa jadi 4-1, dari 4 orang 1 orang bergabung, lama-lama bisa jadi 3-1, lama-lama bisa jadi 2-1. Ya, kalau Anda udah jago banget bisa 1-1, ya seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita anggap misalnya dari 100 daftar nama, ya, kita 1 hari kita presentasi 3. Nah, presentasi 3 ini sebenarnya simple loh teman-teman. Nah, kalau zaman dulu kita waktu mulai jalan ini kan belum ada Zoom ya. Nah, belum ada apa? WhatsApp video call itu masih belum gitu tren, tapi sekarang sudah sangat tren ya. Jadi artinya apa? Presentasi teman-teman bisa sekaligus juga. Contohnya di Zoom ya, kita setiap Rabu kita ada LOP kantor ya. Kemudian di grup masing-masing saya tahu juga masih kadang kalian juga masih punya apa? Ada juga istilahnya presentasi ya. Bisnis juga. Nah, jadi Anda bisa memasukkan orang. Intinya adalah Anda cuma mengundang ya teman-teman ya. Kita harus bisa mengundang teman-teman ya. Dari sekian banyak nanti step-stepnya saya sharing ya. Mau kita bikin daftar nama, kita mau punya impian, kita prospek, mengundang, presentasi. Nah, yang paling penting cuma 2 hal. Ya, harus bisa mengundang dan harus bisa presentasi. Tapi kalau di awal kita belum bisa presentasi, nggak apa-apa teman-teman. Ya, masih nggak apa-apa. Kalau kita belum bisa presentasi nggak apa-apa. Tapi minimal kita harus bisa mengundang. Tapi kalau kita nggak bisa mengundang dan juga nggak bisa presentasi, nah terus siapa yang kita ajak? Ya teman-teman ya gitu ya. Nah jadi nanti saya ada cerita ya, nggak apa-apa biar saya cepat aja di sini. Nanti saya ada step yang tadi saya bilang, nanti yang langkah ketiga tadi saya akan bahas lebih detail ya. Oke. Kalau di sini targetnya sehari saya presentasi 3 orang, berarti kali 30 berarti berapa? 90 orang. Nah 90 orang kalau saya pakai closing rate-nya 5:1, berarti 90 orang dibagi 5 berarti ada 18 orang bergabung ya gitu ya. Nah, jadi dari 18 orang yang bergabung, nah tergantung posisi kita, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kemarin dulu waktu kita bikin slide ini, nah ini sangat fair ya. Banyak orang selalu bertanya, oke Pak Budi, saya kalau masuk di Ruby, kapan saya balik modal? Ya kan sering nggak teman-teman? Ya kan artinya apa? Ya teman-teman kita mungkin dari segi uang juga pas-pasan ya kan. Artinya oke ini kan bicara bisnis. Oke, saya menginvestasikan, saya keluar uang 3,5 juta misalnya. Nah, kapan saya balik modal? Nah, kalau di Safir saya keluar uang nih ya 10 jutaan ya kan. Nah, kapan saya balik modal? Kalau saya di Diamond saya 20 jutaan, kapan saya balik modal? Nah, jadi dengan slide ini sangat fair. Jadi kalau teman-teman di Ruby ternyata di bulan pertama pun Anda udah punya income ini 6 juta lebih. Ya, sudah balik modal dan plus ada keuntungan 3 juta lebih. Nah, dari mana angka ini? Nah, coba ya teman-teman ya. Karena tadi saya bilang 18 orang ini kalau bergabung, nah tergantung posisi kita teman-teman. Kalau kita masih di rank Ruby, kemungkinan besar 18 orang ini teman-teman kita pasti bergabung Ruby juga. Ya, contoh, Pak Budi, kamu join apa? Ruby. Ya, kalau gitu ikut deh. Nah, kan gitu ya, teman-teman kita paling suka ikut deh. Nah, gitu ya. Ya sudah, Ruby juga ikut juga. Nah, jadi artinya kalau kita masih di Ruby, kemungkinan besar 18 itu masih akan bergabung Ruby. Nah, sehingga Ruby sponsor Ruby berapa? 300.000 ya teman-teman ya. Nah, kalau Anda belajar marketing plan, Ruby sponsor Ruby 300.000, Ruby kedua berapa? 300.000. Berarti kita dapat berapa? 600.000. Pairingnya 1 kali ya. Nah, Ruby pairingnya berapa? 150.000. Jadi artinya kalau Ruby saya sponsor 2 Ruby, dapatnya 750.000. Karena 18 orang ini, berarti saya kali 9 ya, 750.000 kali 9. Nah, dapatnya berapa? 6.750.000. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan ini loh. Ya, karena soal slide ini nanti kalau teman-teman setelah presentasi ini mau minta slide ini bisa ya, bisa nanti minta saya akan berikan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa cetak. Nah, setelah dicetak teman-teman bisa duplikasi slide ini aja. Nah, sehingga
member yang baru bergabung, nah pasti dia akan tanya, Pak Putu, saya harus ngapain aja? Nah, Anda tinggal print. Oke, nah ini tugas Anda nih. Dalam 6 bulan ke depan, tugas Anda seperti ini. Fair dong, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, sehari. Nah, kalau kita kerjanya banyak, hasilnya pasti lebih banyak. Ya, kalau Anda bisa presentasi sehari 5 atau 10 orang, pasti dapat hasilnya pasti lebih banyak. Tapi kalau presentasinya sehari cuma 1, ya pasti berkurang gitu ya. Jadi kita fair ya, seperti itu. Oke, jadi tadi Ruby, sponsor 18 Ruby adalah 6.750 ya. Jadi modal kita sudah kembali dan kita dapat untung 3 juta lebih. Nah, kalau Safir kok bisa income-nya 14,3 juta? Nah, saya kasih namanya peluang ya, 20-30% teman-teman kita, calon member kita mengikuti peringkat kita. Nah, jadi dia tanya, Pak Putu, Anda join apa? Saya join Safir. Nah, ya. Kenapa join Safir? Nah, kita kasih alasannya. Ya, kan sementara saya punya deposito nih, pas baru bulan depan baru cair nih, nah, ya gitu ya. Nah, itu yang pertama misalnya. Jadi pas uang saya baru ada 10 juta lebih. Nah, kemudian ya saya sekalian dulu ya. Jadi saya juga uang belum cukup atau misalnya gitu ya. Nah, atau kemudian nah, saya memang butuh 3 paket misalnya, contoh satu paket saya kasih untuk saya, satu paket untuk orang tua satu, ya kan. Nah, misalnya satu paket lagi untuk istri saya. Jadi pas kebutuhan 3 paket. Nah, bulan depan saya baru punya uang, nah gitu. Jadi alasan-alasan kita kenapa kita join Safir. Nah, alasan-alasan kita ternyata dari 18 orang ini, nah saya cuma kasih peluang 20-30% mereka gitu. Ada 4 orang ternyata yang setuju dengan Pak Putu. Bener juga nih, nah, ya kan? Jadi ternyata alasan Pak Putu ternyata masuk akal juga bagi teman. Oke deh kalau gitu, saya juga ikut Pak Putu juga ya. Teman kita intinya adalah ngikut aja. Ya, jadi tapi nggak semua juga. Saya cuma di sini cuma asumsi 4 orang aja yang ini ya. Jadi kalau Safir ada 4 orang. Nah, jadi artinya apa? Safir sponsor Safir berapa? 1.350 ya. Safir sponsor Safir 1.350. Safir kedua berapa? 1.350 lagi berarti 2,7 juta. Nah, pairing kita berapa kalau Safir? Karena mereka belanja 3 paket. Jadi 200.000 kali 3 ya, 600.000. Jadi 2,7 tambah 600.000 jadi 3,3 juta ya. Jadi Safir sponsor 2 Safir adalah 3,3 juta. Nah, karena Safir sponsor 4 Safir berarti berapa? 6,6 juta. Nah, sisanya adalah Safir sponsor 14 Ruby. Nah, hasilnya adalah ini, 14,3 juta ya. Teman-teman boleh, nggak apa-apa sebagai pemula, teman-teman coret-coret aja, karena kan nggak mungkin, bener nggak? Di depan teman-teman yang udah mau lagi jelasin ke new member, baru coret-coret, ya nggak ketemu ya, nggak 14,3 juta. Ya kan malu ya teman-teman ya, jangan ya. Jadi mulai belajar dulu hitung-hitungannya, sudah oke, sehingga waktu kita ketemu calon prospek pun, nah, ya jadi sangat meyakinkan. Jadi Safir, nah ya kalau kita peringkatnya Safir kita bisa dapat income ini, asumsi berapa? 4 teman kita ini ikut kita dan sisanya 14 itu masih tetap join Ruby. Ya kita punya income 14,3 juta. Sehingga modal kita udah balik dan kita sudah untung 4 jutaan ya. Nah, kalau Diamond gimana? Nah, Diamond sama. Pakai asumsi tadi jasa juga pakai 20-30% mereka mengikuti kita. Kenapa Diamond Pak Putih? Ya dong, kalau namanya kita bisnis ya harus yang peringkat yang rank yang tertinggi dong. Kan kerjanya sama. Ya, kalau kita Ruby kita presentasi prospek, dia bergabung, nah kan kita cuma dapat 300.000. Kalau ini kan langsung dapat 550.000, hampir 2 kali kan gitu kan. Nah, toh cepat atau lambat juga kita akan jadi Diamond, kenapa kita nggak sekarang? Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi alasan-alasan Pak Putu sehingga orang langsung bergabung Diamond. Sama, nggak semua juga, saya cuma asumsi 4 orang aja. Diamond sponsor Diamond berapa? 3,3. Diamond kedua berapa? 3,3, 6,6. Pairing kita berapa? 1,8 juta ya. Jadi 6 kali 300 kali 6, 1,8 juta. Jadi totalnya Diamond sponsor 2 Diamond, 8,4 juta. Nah, Diamond sponsor 4 Diamond berarti 16,8 juta. Sisanya Diamond sponsor 14 Ruby ya. Sisanya Diamond sponsor 14 Ruby, totalnya jadi berapa? 26,6 juta. Sama ya, artinya 20 juta modal kita sudah balik modal dan kita plus untung ya, ada 6 juta. Oke dong, fair ya teman-teman ya. Nah, jadi di bulan pertama. Nah, di bulan kedua dan bulan ketiga masih ngapain? Nah, daftar nama sudah habis, teman-teman, ya kan? Nah, daftar nama sudah habis, berarti kita harus bikin lagi. Ya, jadi jangan terpaku. Daftar nama sebenarnya gampang nggak? Gampang, teman-teman. Kita bisa bikin daftar nama kok sesuai dengan kategori aja. Teman SD, teman SMP, teman SMA, ya kan? Teman kuliah, kalau misalnya teman-teman pernah kerja, sudah pernah keluar masuk di 3 perusahaan, lebih enak lagi. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ya kan itu kan? Nah, kita ada nge-gym, ya, teman fitness, ya kan? Nah, teman misalnya teman apa? Teman ngaji, nah, misalnya gitu ya. Nah, teman gereja, teman masjid, kan macam-macam lagi teman-teman ya. Nah, teman misalnya kalau kita punya pasangan, teman pasangan kita pacar, ya atau misalnya kalau kita udah suami istri, teman dari suami, teman dari istri saya.
teman papa, teman mama, teman papa mertua, teman mama mertua. Banyak loh teman-teman, kalau ditulis bisa jadi 2.000 orang kan. Sama kayak seperti kita lagi mau marry kan gitu ya. Bilang nggak ada, tapi kalau ditulis bisa jadi 1.000, 2.000 orang. Ya sama. Jadi kalau udah habis listnya, teman lanjut lagi. Tapi jangan nggak usah terlalu waduh, apakah ini mau bergabung nggak ya? Apakah ini mau bergabung nggak ya? Nggak usah terlalu pikirkan teman-teman. Jadi ditulis saja ya. Apakah dia mau bergabung, nggak mau bergabung nanti yang kedua kali ya. Oke. Nah, di bulan kedua sampai bulan ketiga, prospek pribadi kita udah berkurang, teman-teman. Nah, kenapa? Karena di bulan pertama kita sudah ada 18 orang bergabung. Teman-teman sudah punya tim. Ya, jadi di bulan kedua, bulan ketiga, teman-teman harus bantu tim. Ya. Nah, perharinya kalau bisa bantu 2 sampai 5 orang juga ya. Kita bagi juga seperti itu. Bisa online, bisa offline. Nah, offline misalnya kalau memang di kota yang sama, ya, nah kita bisa janjian ya. Tapi kalau misalnya ternyata jaraknya jauh, ya bisa kita melalui Zoom. Ya, karena sekarang dengan media Zoom juga luar biasa ya. Nah, ini yang salah satu yang saya bilang teknologi dengan Zoom sehingga sekarang pun income teman-teman pun semakin cepat. Nah, dulu untuk saya bisa mencapai 100 juta aja per bulan. Saya butuh 5 bulan, teman-teman. Bulan pertama cuma 12 juta, bulan kedua 30,9, bulan ketiga 42,9, bulan keempat 82,1, bulan kelima saya baru 100,9. Tapi sekarang kemudian makin cepat, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, dan 1 bulan ya. Yang 1 bulan sekarang makin cepat nih, makin banyak juga yang 100 juta. Kenapa? Karena melalui media Zoom ya, atau media Facebook, media Instagram ya, kita lebih mudah sekarang menjangkau ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau kita memang belum bisa, nah, nanti ada ini lagi ya, mungkin nanti ada sesi-sesi training ataupun kemarin dari Pak Indra, ya coach kita juga mengajarkan juga ya bagaimana kita mempromosi ya melalui sosial media ya, seperti itu. Jadi intinya dengan teknologi yang sekarang ini akan bisa mempercepat ya teman-teman ya. Jadi sama. Jadi kita bisa bantu tim kita via online, bisa juga via offline ya, seperti itu. Nah, kemudian closing pribadi kita, nah karena kita juga presentasinya berkurang juga, jadi berkurang ya, tinggal 6 sampai 18 orang ya per bulan ya, seperti itu. Nah, di sini saya tulis potensi 10 sampai 20% timnya upgrade. Nah, karena teman 18 orang ini kan udah mulai menjalankan ya kan. Nah, kalau mereka sudah menjalankan, mereka sudah ini, aduh, daripada saya sponsor cuma 300.000, mendingan saya upgrade ke Diamond. Nah, ya, upgrade ke Diamond nih. Nah, jadi upgrade ke Diamond saya cuma pasti potensi 10-20%. Jadi 18 orang nih berarti cuma berapa? Berarti ada cuma 1 sampai 3 orang aja teman-teman ya. Jadi cuma ada 1 sampai 3 orang teman-teman kita upgrade ke Diamond ya. Dari Ruby dia akan upgrade ke Diamond. Nah, kemudian tim kita juga sudah berkembang. 1 bulan kita bisa timnya berkembang 30 sampai 50 orang ya. Jadi asumsi ya selalu sama ya dengan hukum Pareto tadi, hanya 20% aja menjalankan seperti itu ya. Nah, ini adalah proyeksi income kita dari teman-teman yang sudah menjalankan. Jadi kalau kita masih di level Ruby, nah kemungkinan besar adalah range kita ya. Nah, batasan kita antara di income kita di 4,5 juta sampai 12,5 juta. Tapi kalau kita di Sapphire, kita udah bisa 8,5 sampai 25 juta. Nah, yang paling bagus ada di Diamond ya. Di Diamond kita udah bisa punya income 15 jutaan sampai 50 juta lebih ya sebulan. Nah, di bulan keempat, bulan ke-6, nah ya prospek pribadi kita makin berkurang. Kenapa? Karena tim kita sampai bulan ketiga sudah ada 100 orang lebih teman-teman ya. Teman-teman harus bantu. Ya gitu ya. Jangan kita kerja terus ya. Kalau kita kerja individu, kita berarti tidak membangun tim, ya nggak bisa besar ya. Kita tetap akan kecil. Nah, jadi kalau seorang networker tetap kita jangan terlalu egois juga. Ya, kita harus bisa bantu tim kita dapat uang ya. Contoh misalnya, kan kita cuma punya 2 sisi ya, kiri dan kanan. Contohnya misalnya di kiri saya ada Pak Suwanto ya kan. Nah, di sebelah kanan saya tadi ada Pak Franky gitu ya. Nah, ada Pak Suwanto dan Pak Franky. Nah, berarti kan gimana caranya? Berarti kan saya harus bantu Pak Suwanto dapat income dong. Nah, saya harus bantu Pak Franky juga dapat income. Tapi selama mereka Pak Suwanto dan Pak Franky sudah punya income 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta sebulan, mau berhenti nggak? Kan nggak mungkin berhenti ya. Nah, seperti itu loh. Jadi intinya kita harus membantu tim kita ini yang dapat uang. Kalau tim kita dapat uang, kita udah pasti dapat uang, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di bulan keempat sampai bulan ke-6, nah teman-teman juga harus mulai tingkatin skill-nya kita ya. Kenapa? Ya salah satu tadi ya, leadership ya, bagaimana motivasi tim. Kenapa? Karena tim kita udah 100 orang ya. Teman-teman dari segi diri ya, skill pribadi juga harus diimprove ya teman-teman ya. Nah, kemudian closing pribadi yang tadi saya bilang berarti per bulannya berkurang. Nah, potensi tadi 10-20% tim upgrade sama. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di bulan kedua, bulan ketiga kan, yang masih Ruby juga akan upgrade ya. Hanya 10-20% aja. Nah, tim kita udah berkembang ya. Sebulan kita udah bisa pertumbuhan 50-100 orang ya. Nah, kalau setelah
kalau kita di level diamond, nah kita udah bisa punya income nih 25 juta sampai 100 juta. Nah, ini adalah step-step ya. Nah, yang tadi saya bilang adalah ini adalah caranya ya, apa aja yang kita harus lakukan. Nah, tadi yang pertama adalah yang tadi strategi 3 sampai 6 bulan tadi adalah cara penempatan. Ya, cara susunannya ya. Jadi ini saling berkorelasi teman-teman. Sama kan? 3 sampai 6 bulan tuh dapat 100 juta, ini juga. Nah, ini caranya. Nah, kalau itu adalah penempatannya kan. Tusuk sate sampai 30 kedalamannya. Itu cara penyusunan, ini adalah caranya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini step kita yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ya teman-teman, yang tadi yang pertama apa? Saya ulang lagi ya. Jadi kita cuma hari ini kita akan bahas 5 langkah sukses atau strategi atau saya akan bilang support system lah ya. Nah, untuk teman-teman bagaimana kita bisa berhasil di AFC. Itu aja teman-teman, jangan terlalu complicated ya. Nah, yang pertama teman-teman harus bisa menjalankan strategi 3 sampai 6 bulan. Nah, bagaimana teman-teman bisa punya income 10 sampai 100 juta per bulan. Yang kedua, goal setting ya, jalankan yang goal setting. Kenapa? Karena kita butuh tampilkan ya. Nah, jadi selama 6 sampai 9 bulan teman-teman bisa achieve samurai. Nah, ini target teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa capai samurai ya. Karena ini udah termasuk rank yang cukup bergengsi karena teman-teman bisa punya income 50 juta sampai 150 juta per bulan. Dan saat ini tahun lalu kita ada 304 orang teman-teman ya. Jadi cukup banyak juga. Tahun lalu di AFC kita ada 304 orang yang achieve yang mencapai rank samurai ya. Nah, untuk di level Ronin kita ada 403 orang. Nah, di Toreda kita ada 3.118 orang. Jadi di level Toreda aja yang sebulan dapat 100 juta juga ada ya. Kenapa? Ya karena Toredanya 3 titik ya, kan itu kan. Kalau satu Toreda kan misalnya 30 juta, 40 juta, ya dia 3 titik juga 100 juta ya teman-teman ya. Nah, tapi jadi makanya kita hari ini teman-teman yang punya income 50 juta sampai 100 juta di AFC, hari ini ada 1.000 orang lebih ya teman-teman ya. Nah, kemudian oke, yang ketiga ya. Nah, ketiga saya akan bahas namanya NDO ya teman-teman. Nah, tadi kan saya bilang yang di blueprint tadi, yang goal setting tadi, tidak ada pembahasan detailnya ya. Nah, pembahasan detailnya ada di sini. Jadi cara role play, cara mengundang, cara prospecting, nanti saya akan bicara lebih banyak di sini ya. Nah, ini adalah langkah-langkah kita ketiga, namanya New Distributor Orientation. Ya, jadi ini step-stepnya. Nah, di AFC kita ini cuma ada 6 aja teman-teman. Ya, ada 6 aja, catat ya. Yang pertama, kita harus buat impian yang tertulis. Nah, kalau teman-teman pernah dengar ya, share-nya Pak Ernest ini luar biasa ya. Pak Ernest punya impian ini sangat kuat, benar nggak? Nah ya, beliau udah 15 tahun di Amerika. Nah, karena impian beliau dengan Bu Helen, nah ya, karena impiannya untuk kembali ke Indonesia, untuk membantu masyarakat Indonesia. Nah, ini impian-impian yang luar biasa ya, seperti itu. Nah, ini impian-impian ini yang akan mendorong kita ya, seperti itu ya, untuk supaya kita bisa berhasil. Nah, jadi yang pertama adalah buat impian yang tertulis. Yang kedua apa? Prospek. Nah, nanti saya akan bahas juga ya. Yang kedua adalah prospecting. Yang ketiga apa? Mengundang. Yang keempat apa? Presentasi. Ya. Nah, sorry. Yang pertama tadi apa? Buat buku apa? Buat buku impian ya. Yang kedua daftar nama, teman-teman ya. Teman-teman harus bikin daftar nama dulu ya. Nah, yang ketiga baru prospecting, yang keempat presentasi, yang keempat mengundang, yang kelima presentasi, yang keenam adalah follow up dan closing ya. Jadi kita cuma punya 6 step aja teman-teman. Oke, saya akan mulai masuk satu-satu ya. Nah, sebenarnya sharing ini teman-teman tergantung masing-masing ya. Teman-teman kalau memang biasa bermain di sosial media, silakan. Tapi kalau teman-teman nggak biasa main di sosial media, ini juga bisa menyulitkan beliau juga ya, bisa menyulitkan kita juga. Contohnya, kita kalau nggak biasa main di sosial media, begitu teman-teman posting, saya baru bergabung AFC gitu ya. Nah, teman-teman Facebook kita, teman-teman Instagram kita, misalnya kita ternyata bisa janjian untuk ketemu secara offline, ya kan? Nah, ini sangat bisa mematikan kita loh. Artinya apa? Pada saat untuk kita ingin mengundang teman kita ketemu, teman kita bisa langsung nggak mau. Oh, jangan-jangan yang kemarin yang Anda posting di Facebook, jangan-jangan ini yang kamu mau sharing ke saya. Nah, gitu ya. Jangan teman-teman. Jadi maksud saya gini loh. Kalau kita memang bisa bergerak di offline, bisa ngajak teman kita ngopi, ya, bisa datang ke rumah orang. Nah, lebih bagus menurut saya adalah janjian offline aja, ya, nggak usah terlalu banyak main di sosial media. Tapi kalau bagi teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga, ya, ibu-ibu muda, ya kan,
Nah, yang masih misalnya anak masih kecil-kecil, yang tidak mungkin, ya, yang tidak mungkin misalnya keluar, ya sudah, silakan aja bermain di sosial media. Karena apa? Karena memang saya juga nggak mungkin kan bisa janjian. Nah, ya teman-teman. Atau misalnya saya punya teman di Papua. Nah, yang di mana saya mungkin tidak mungkin juga pergi ke Papua. Atau saya juga mungkin teman saya ada di Ternate misalnya gitu ya. Nah, atau di Timika misalnya gitu ya. Nah, di mana sebenarnya saya juga nggak mungkin bisa ke Timika. Nah, nggak apa-apa. Jadi yang seperti itu teman-teman bisa share aja, bisa mengundang langsung di Zoom dan segalanya gitu loh. Ya, jadi kita bisa bermain sosial media itu nggak apa-apa. Jadi artinya memang teman-teman yang memang kita nggak mungkin kunjungin. Tapi kalau memang teman-teman yang bisa kita kunjungin atau memang biasa kita main offline, menurut saya jangan ya yang ini ya seperti itu. Jadi tergantung kepada masing-masing juga ya. Oke. Nah tadi yang kedua menurut saya nih kita harus bikin visi ya, harus bikin impian. Nah kalau bisa tertulis teman-teman. Nah kalau zaman dulu waktu saya mulai belajar network marketing 18 tahun lalu, nah kita kalau buku impian itu kita masih ada majalah teman-teman ya. Kita masih bisa gunting, masih ada surat kabar, kita masih bisa gunting, ya mobil impian kita, rumah impian kita. Tapi sekarang udah nggak ada teman-teman. Nah sekarang itu teman-teman masuk ke Google, ya kalau bisa dicetak, ya tetap harus di print. Nah setelah di print, teman-teman harus masukin, harus punya buku catatan teman-teman. Nah kesalahan kita satu, saya lihat juga banyak teman-teman yang kemungkinan besar yang masih belum berhasil, biasanya nggak punya juga buku impian. Nah buku catatan memang saya tahu sekarang kita udah susah. Tapi kalau kita memang masih ada bawa tas kecil, ya cobalah ya, kita masih punya buku harian gitu ya. Ya, jadi ini yang kita tempel di buku harian, di mana kalau setiap hari kalau kita buka kita bisa kelihatan. Atau bagi ibu-ibu rumah tangga ya, ibu-ibu misalnya apa? Udah di lemari baju. Nah, karena kita setiap hari buka lemari baju, nah kita bisa lihat nih ya impian kita. Oke. Impian ini gini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman saya pernah baca buku namanya The Secret ya, Rahasia Alam Semesta ini. Nah, teman-teman namanya rahasia alam semesta ini, Tuhan itu istilahnya maha penyayang ya gitu, akan memberikan apapun yang kita minta ya, istilah maha adil. Nah, satu, jadi kesalahan kita adalah kadang-kadang kita meminta, kita tidak pernah spesifik. Ya, Tuhan berilah rezeki ya, ya kan hari ini. Nah, ternyata Tuhan memberikan kita pairing satu hari ini berapa? 300.000 atau misalnya kalau kita masih di Ruby 150.000. Nah kita bilang kurang, kan gitu kan? Kenapa? Kita nggak spesifik gitu. Jadi kalau teman-teman kalau memang mau rumahnya berapa luas, oke saya mau rumah yang berapa 400 meter, 500 meter misalnya ada kolam renang. Nah teman-teman tulis gitu ya spesifik. Harganya berapa? Harga 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Ditulis saja ya gitu ya. Jadi Tuhan itu nanti akan mengirim orang tertentu yang bisa mengisi ya. Jadi kita nggak usah pikirin nanti Tuhan tuh akan memberikan orang-orang tepat di organisasi kita. Salah satu seperti itu. Oke, jadi saya ada cerita. Saya pernah, jadi buku The Secret salah satunya itu ada satu, kalau di Amerika, kalau untuk orang yang mau berhasil itu mereka harus punya rekening teman-teman. Jadi mereka harus punya rekening ya. Rekening di bank itu 1 juta US dollar ya. Jadi kalau kita rupiahin berarti adalah 15 miliar. Nah, jadi anak muda ini gini. Jadi dia tulis 1 juta US dollar berarti dolar 1 nolnya 6 kali ya. Nah, dia tulis di kertas, dia gunting, dia tempelnya di mana? Nah, dia tempelnya di ceiling, di plafonnya kamarnya ini ya. Jadi di atas ranjangnya dia. Jadi kalau dia lagi tidur, begitu dia lihat ke atas, nah dia langsung lihat 1 juta US dollar. Udah begitu aja ya. Setiap kali mau tidur, dia lihat ini impian dia. Wah, saya harus punya 1 juta US dollar. Gimana caranya? Nggak usah Anda pikirkan. Nah, jadi istilahnya gitu ya, nanti Tuhan akan tiba-tiba bisa memberikan Anda ide dan kirim orang-orang tetap ya yang tepat untuk Anda. Nah, jadi singkat cerita begitu beliau setiap hari lihat 1 juta US dollar. Nah, suatu hari beliau jalan. Nah, begitu tiba-tiba dia lewat di satu tempat pembuangan akhir ya. Tempat pembuangan akhir kalau di sini ya TPA ya, kalau kita di Indonesia istilah gitu ya, tempat pembuangan akhir. Nah, ternyata beliau melihat ini ada tumpukan besi. Nah, ternyata tumpukan besi ini setelah diteliti, setelah ditanya-tanya, ternyata ini adalah tumpukan besi yang jembatannya habis roboh ya. Jadi artinya jembatan ini yang mungkin sudah dibangun ya, ada sejarahnya 300 tahun, 500 tahun yang lalu, tapi karena sudah tua sehingga ya dirubuhin ya, sehingga dibuang ke TPA. Nah, jadi singkat ceritanya anak muda ini kemudian ya nego ya untuk beli yang besi-besi bekas tadi. Setelah dia beli bekas, nah langsung dia bikin souvenir teman-teman. Jadi dia bikin sejarahnya. Nah ya sama kayak seperti kita gitu loh ya, waktu kita jajan Belanda misalnya jembatan dibangun sejak Hindia Belanda, nah kan kita kan ada sejarahnya. Nah jadi kemudian kita sudah ada sejarahnya, kita kasih potongan kecil. Nah ini adalah sejarah itu potongan kecil ya, dari souvenir dari potongan besi tadi itu jembatan tadi.
Nah, singkat cerita misalnya dari souvenir yang dia bikin, satu souvenir misalnya untungnya $10. Nah, karena potongan tadi ada 100.000 piece, ya $10 kali 100.000 piece. Akhirnya beliau mendapatkan 1 juta US dollar pertama gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman. Jadi kadang-kadang sama di FC kita juga ya. Jadi teman-teman yang penting oke, saya mau jadi apa? Saya mau jadi samurai, saya mau jadi shogun, bushido, udah itu aja teman-teman yang pikirkan. Nah, jadi nanti mudah-mudahan Tuhan juga akan mengirim orang tepat yang di kita ya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, jadi salah satu impian ini juga mungkin saya kasih gambaran sehingga teman-teman juga bisa punya impian. Nah, kita AFC ini kita sudah berjalan 3,5 tahun. Nah, di sini saya kasih lihat mungkin teman-teman kalau yang masih baru bergabung. Nah, perusahaan kita lakukan grand launching ya AFC Indonesia kita di Singapura ya, di Genting ya. Jadi di Genting ini namanya cruise-nya itu namanya Genting Dream Cruise ya teman-teman ya. Nah, kita launchingnya itu di 10.10 teman-teman. Tanggal 10 Oktober 2019 jam 10 pagi juga. Dengan jumlah peserta 1.010 orang juga. Nah, sehingga kita dapat rekor muri. Semuanya angka 10-10 ya. Sehingga kita dapat rekor muri. Itu yang pertama ya. Perusahaan AFC Indonesia launching dengan jumlah peserta terbanyak di luar negeri ya. Di cruise lagi. Nah, ini ya. Nah, Anda mungkin masih lihat itu. Di acara di cruise ini tuh. Kita masih bisa lihat teman-teman yang hari ini yang achieve Toreda. Nah, ini masih achieve di tahun pertama mereka masih Toreda tuh. Pada hari ini udah banyak sekali yang dari sini juga. Nah, di sini ada Pak Ikin yang periode lalu juga udah jadi samurai ya gitu ya. Nah, ini banyak yang level-level Toreda juga udah jadi samurai ya. Nah, ya seperti itu. Nah, di sini ada Pak Bobby ya. Nah, ada Pak Andreas, ada Bu Silvi Darmadewi ini juga udah jadi semua dari samurai ya. Siapa lagi nih? Yang saya masih banyak lagi ya. Nah, ini ada Bu Sarah ya seperti itu. Nah, ini ada Bu Linda ya, ada ibunya mamanya Pak Michael gitu ya dan masih banyak lagi. Jadi ini sebenarnya masih banyak lagi ya. Saya cuma ambil potongan aja seperti itu. Nah, jadi tahun pertama mereka achieve Toreda. Nah, waktu di tahun pertama juga nah yang achieve round ini tuh ya, di sini juga udah banyak berkembang tuh. Ada Pak Mansur. Tuh, Pak Mansur aja periode lalu aja udah capai Shogun ya. Nah, ada Lavina juga udah capai Shogun. Ada Bu Chandra juga udah capai Shogun. Pak Bobby malah udah daimyo ya. Nah, di sini juga sama nih juga udah Shogun juga ya. Ada Bu Yuli juga udah Shogun ya. Nah, seperti ini semua udah Shogun. Ada Pak Yanto juga udah Shogun. Nah, ada Budi Setiawan malah udah jadi Bushido ya. Nah, seperti itu. Nah, ada Dr. Armin ya yang kemarin juga udah capai samurai juga ya, seperti itu. Nah, yang level samurai di tahun pertama tuh ya, kita pakai baju putih semua, tapi tahun ini udah banyak sekali ya. Jadi begitu masuk periode kedua mereka jadi Bushido ya. Nah, di sini tadi saya lihat di sini tuh ada Pak Adi Gunawan, yang Bushido ya. Nah, di sini ada Pak Yohanes ya, ada Dr. Louis, ini Dr. Yudi ya. Nah, ada Pak Eka Yanto. Nah, ada Cieni yang dari Medan ya. Kemudian ada Anita, nah ada Silvi Hendro ya kan. Nah, di sini ada Pak Gunarto ya. Nah, dan masih banyak lagi yang mungkin saya nggak sebutin satu persatu ya. Ada Pak Adi Gunawan, ada Ibu Emily ya seperti itu. Oke, nah waktu di Shogun tahun pertama pun hanya 3 orang ya. Di sini ada Pak Ardian ya, di tahun pertama juga baru capai Shogun, tapi sekarang udah Bushido. Dan ada Dr. Luigi ya, yang sekarang dia udah jadi Bushido. Nah, di tahun pertama pun saya baru jadi daimyo juga ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah impian-impian. Nah, teman-teman kalau bisa ditulis ya. Jadi kalau bisa kasih target juga. Nah, target untuk jangka pendek, misalnya periode ini jadi mau apa, tahun depan mau jadi apa, seperti itu ya. Nah, tapi setelah itu ya udah dikejar ya teman-teman ya. Nah tadi ya. Jadi kalau memang kita mau jadi samurai ini seperti itu ya. Yang tadi saya udah tunjukin. Oke. Itu gambaran sedikit teman-teman bisa tempel ya. Jadi impian-impian ranknya apa, nah teman-teman bisa tempel sehingga itu yang target Anda ya. Oke. Kemudian tadi dari step tadi itu adalah kita harus bikin daftar nama. Nah, tadi saya bilang daftar nama itu kita harus bikin berapa? 100 ya daftar nama. Itu yang pertama. Bisa kategori bisa apa? Teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman kerja ya. Teman pasangan kita, teman istri, teman suami, teman papa, teman mama, teman papa mertua, mama mertua, banyak sekali ya. Nah, dia mau nggak masalah. Nama kita cuma butuh nama, nomor handphone. Setelah itu kasih 3 kategori teman-teman. Oke? Kategori pertama adalah F. F itu apa? Financial. Nah, contoh di sini saya ada tulis. Saya lihat dulu siapa yang masih nyala nih. Oke, di sini ada Pak Raden. Ya, ada Pak Raden Pasaribu. Ya, oke. Misalnya contoh nih, saya tulis Pak Raden Pasaribu. Nah, yang pertama financial.
Financial, misalnya saya tulis Pak Raden, saya tulis financial gimana? Nah, dari uangnya bagaimana? Ternyata Pak Raden uangnya banyak. Nah, kalau Pak Raden uangnya banyak, berarti skornya 3. Oke? Kalau sedang skornya 2, kalau kurang berarti 1. Oke? Jadi yang skor paling tinggi adalah 3. Nah, yang kedua apa? A, ambisi. Yang pertama tadi financial, yang kedua A, ambisi. Ambisinya Pak Raden gimana? Ambisinya tinggi sekali Pak Raden. Berarti kalau dia tinggi sekali berarti apa? Skornya 3. Sedang 2, kurang 1. Nah, yang menilai ini Anda nggak usah khawatir, yang menilai ini adalah kita. Nah, ya. Jadi kita yang tulis saja teman-teman, menurut Anda, ya, bukan menurut orang lain. Nah, menurut Anda, saya tulis nama Pak Raden. Nah, menurut saya Pak Raden ini orang gimana? Ambisinya 3. Financialnya 3. Oke. Nah, yang ketiga di mana? Tadi FA, yang ketiga N. N itu apa? Network. Teman-temannya, ternyata Pak Raden teman-temannya banyak. Nah, kalau temannya banyak berarti skornya 3. Sedang 2. Kurang 1. Oke, teman-teman, simpel ya. Nah, jadi yang simpelnya adalah tadi. Nah, kalau skornya 8 sampai 9, usahakan teman-teman jangan langsung prospek dan langsung jangan presentasi sendiri. Kenapa? Karena Pak Raden baru bergabung. Nah, gitu ya contohnya kan kita baru bergabung. Kita mau bergabung dan kemudian saya langsung mau prospek langsung, kemungkinan besar nggak berhasil, ya kan? Kenapa? Nah, karena kan skornya tadi bagus kan 8 sampai 9. Artinya apa? Kalau Pak Raden bisa bergabung di organisasi saya kan bagus dong. Orang uangnya banyak, temennya banyak, ambisinya banyak, ambisinya tinggi kan bagus. Oke? Nah, jadi yang kalau kita mau belajar gimana? Nah, kalau kita mau belajar, teman-teman usahakan yang pertama itu cari skornya yang 3 sampai 4. Nah, uangnya nggak ada. Ya, kemudian ambisinya juga nggak ada. Teman-temannya juga nggak ada. Nah, ini yang teman-teman yang belajar presentasi. Kenapa? Dia mau bergabung, nggak bergabung kan nggak masalah. Memang dia skornya rendah kok, ya kan? Nah, tapi terus terang teman-teman, dari pengalaman kita di dunia network marketing itu dunia selalu berbalik. Ya, Anda yang anggap dia bakal bergabung, ternyata tidak bergabung. Yang Anda anggap tidak mungkin bergabung, malah bergabung. Oke? Nah, jadi bagi kita kenapa apa? Nah, jadi saya bisa simpulkan, nggak ada uang nggak apa-apa teman-teman. Oke? Uang F-nya 1, nggak apa-apa. Teman, nggak ada teman, masih bisa berhasil teman-teman. 1 juga nggak apa-apa. Yang penting A, ambisinya harus 3 teman-teman. Oke? Nah, Anda coba lihat hari ini, busido-busido kita ya, Daimyo Samurai. Banyak yang nggak punya uang juga. Join ada yang pertama kali juga pinjam uang, ya kan? Nah, di sini ada ada Bu Anita ya kan untuk join pertama juga ya dari adiknya ya, pinjam dari adiknya seperti itu. Nah, kemudian ada Pak Eka Yanto juga minjem uang dari upline-nya juga gitu ya. Gesek kartu kredit untuk join diamond gitu. Jadi banyak sekali yang memang yang untuk masuk pertama kali juga nggak punya uang. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kok hari ini mereka jadi busido? Yang penting ambisinya 3 ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ya jadi bikin daftar nama ya teman-teman ya. Jadi sekilasnya FAN ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk skornya tinggi yang tadi saya bilang yang 8 sampai 9 usahakan minta bantuan upline ya gitu ya. Nah, ya jadi closing itu intinya sama closing. Closing itu intinya ya jumlah kita kalau lebih banyak kita lebih mudah ya. Contoh misalnya gini. Saya mau prospek saya kan misalnya gini, saya mau prospek Pak Raden. Nah, ya. Jadi kalau saya harus mengukur juga diri saya, bisa nggak saya meyakinkan Pak Raden? Nah, kalau contohnya misalnya Pak Raden ternyata adalah bosnya saya dulu, ya kan? Saya kerja sama beliau. Nah, kemungkinan besar saya bisa closing beliau masih kecil dong. Nah, contoh saya ketemu Pak Raden, saya punya peluang bisnis Pak, sekarang bisa dapat income 100 juta, 1 miliar. Pak Raden masih bilang, lu jangan mimpi lah, ya kan gitu kan? Nah, lu dulu aja kamu kerja sama saya, gaji 3 juta, ya kan? Sekarang bilang bisnis ratusan juta gitu. Ya udah, jangan mimpi aja gitu kan. Nah, artinya apa? Nggak mungkin saya bisa meyakinkan Pak Raden. Nah, kalau saya nggak bisa yakinkan Pak Raden, misalnya contohnya upline saya adalah, nah, di sini misalnya, contoh ya, di sini ada Pak Husin. Nah, jadi misalnya upline saya Pak Husin. Nah, jadi saya minta bantuan sama Pak Husin. Ya, Pak Husin, ya bantu saya. Nah, kalau kita berdua lebih gampang nggak? Ya, kalau kita berdua, kita lebih gampang meyakinkan satu orang. Kalau kurang lagi, nah saya ngajak lagi di sini. Nah, contohnya di sini ada Bu Lili. Nah, saya ngajak lagi, ya ayo Pak Husin, kita ada Bu Lili. Kita bertiga lagi. Ya kan, untuk meyakinkan satu orang. Lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah kalau jumlah kita lebih banyak, kita lebih mudah meyakinkan ya calon prospek kita sehingga dia lebih bisa lebih bergabung dengan kita ya. Oke, nah untuk yang berikutnya adalah knowledge. Nah, teman-teman harus tadi saya bilang harus belajar di awal-awal. Nah, dulu saya waktu belajar ini, guru saya mengajarkan. Artinya apa? Setiap satu materi teman-teman, kalau teman-teman mau sampai menguasai, teman-teman dengarkan berulang-ulang. Berapa kali? 30 kali. Nah, saat ini informasi kita tidak kekurangan. Teman-teman tinggal masuk ke YouTube-nya, tadi saya bilang,
ya kita kantor juga ada AFC Life Science. Nah, teman-teman masuk aja ke AFC Life Science, itu video-video banyak sekali ya, presentasi dari para musido juga banyak ya kan. Nah, dari leader-leader yang bagus-bagus juga banyak. Nah, versinya teman-teman bisa belajar. Nah, sampai ketemu yang mana yang paling cocok. Nah, misalnya teman-teman, saya paling cocok sama Pak Samsu nih ya. Pak Samsu kalau presentasi bagus tuh, ya kan? Nah, ya kalau Pak Samsu presentasi bagus. Oke, contohnya saya paling cocok nih. Nah, presentasi Pak Samsu. Misalnya saya paling cocok nih presentasinya Pak Mansur. Nah, kita boleh pakai juga. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa pakai mana yang kira-kira figur. Kalau misalnya perempuan, saya cocok sama Enastani, saya cocok sama Ibu Manda, misalnya gitu ya. Oh, sama Bu Anti, misalnya gitu. Sama Herti, misalnya gitu ya. Nah, boleh. Anda boleh pakai ya, atau sama Bu Ita kan gitu, banyak lah ya. Jadi artinya mana yang Anda merasa cocok ya. Nah, Anda bisa duplikasi ya. Intinya adalah kita copy ya. Copy paste aja ya. Jadi Anda merasa lebih cocok yang mana, Anda copy paste ya, seperti itu. Dengarkan satu materi 30 kali. Nah, kalau sudah 30 kali, nah ya, otak kita ini sudah, artinya setiap kali buka satu slide kita udah tahu harus apa yang diomongin ya. Kan nggak lucu ya kalau kita lagi mau presentasi bawa buku materi yang buku merah, atau misalnya kita pakai slide presentasi, setiap buku kita nggak ngerti dan kita baca sama-sama di depan calon prospek kita, kan kelihatannya kita adalah tidak menguasai ya, kurang bagus teman-teman ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah prospecting. Nah, prospecting sama mengundang itu beda ya. Oke, prospecting. Prospecting adalah tadi saya bilang adalah kita cuma mencari kebutuhan ya. Contoh misalnya di sini Pak, tadi saya bilang Pak Raden ya. Jadi begitu saya telepon, oke Pak Raden gimana kabarnya ya kan. Nah, istri bagaimana, anak-anak bagaimana, papa, mama ya, papa mertua, mama mertua. Nah, walaupun usaha kita, kerjaan kita, nah kita bisa basa-basi dari situ. Nah, dari sini kita tahu kalau ibu rumah tangga boleh sama, kita bisa tanya suami. Nah, ya, gimana nih suami punya bisnis gitu loh, kayak gini-gini ya. Atau kemudian impian dari seorang perempuan juga bisa, kamu ada rencana ya mau sekolah anak kamu ke luar negeri. Nah, kita gali di situ. Nah, kenapa? Dari situ nanti kita bisa tahu. Contoh misalnya, karena dia punya impian mau sekolahkan anak dia misalnya ya ke Amerika, misalnya ke Inggris gitu ya, atau misalnya ke Australia ya, atau misalnya ke Malaysia, ke Singapura, misalnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi artinya dia punya impian untuk sekolahkan anak dia ke luar negeri. Nah, nanti kita tahu berarti ada kebutuhan. Nah, besok begitu Anda ingin mengundang, Anda bisa masuk ya. Pada saat kita presentasi kita bisa menyentuh, istilah apa bagi saya itu istilah hot button atau istilahnya benang merah ya. Kalau kita bisa menyamai ya, kita bisa menyentuh mereka punya benang merah, kemungkinan besar mereka akan bergabung itu lebih besar ya, seperti itu. Contoh misalnya tadi saya bilang ibu rumah tangga ternyata dia punya satu impian ya, ini mensekolahkan anaknya ke luar negeri. Nah, jadi kalau pada saat kita buat janji kan enak. Sorry misalnya teman kita namanya Dewi. Dewi, kan kemarin kamu sempat ngomong nih, rencana mau sekolah anak kamu ke Inggris. Saya sudah pelajari loh, ternyata ya 1 tahun ya, sekolah anak kita ke Inggris minimal kita butuh 1 miliar sampai 2 miliar loh. Gitu ya banyak ya. Nah, kan gitu kan. Jadi kita sentuh dia punya keinginan ya, dia punya impian gitu ya. Nah, jadi itu ternyata biayanya ya kalau kita sekolahin 4 tahun, itu lebih kurang kita butuh 5 miliar loh, 3 sampai 5 miliar. Banyak ya. Nah, kebetulan kita bilangnya kebetulan saya sama Pak Anton nih, nah gitu ya. Ada jalanin satu bisnis, peluang bisnis. Kalau sebulan bisa dapat tambahan 50 juta sampai 100 juta, kamu mau dengar nggak? Ya, jadi kita udah sentuh orang punya kebutuhan, baru Anda kasih peluang bisnis. Nah, orang lebih gampang menangkap. Seperti itu ya. Oke, jadi prospecting tadi adalah tidak presentasi. Oke, hanya mencari kebutuhan. Nah, begitu elegan ya, begitu elegan. Contohnya gitu loh, teman-teman. Kalau saya tadi misalnya contoh saya tadi telepon Pak Raden. Begitu Pak Raden contohnya contoh sorry ya misalnya itu. Pak Raden bilang, papa baru pulang dari rumah sakit misalnya karena gula darahnya tinggi. Nah, kalau saya langsung masuk, ya kebetulan nih Pak Raden, saya punya satu produk yang bagus nih untuk papa kamu. Nah, Pak Raden langsung punya persepsi jelek. Jangan-jangan ya Pak Budi ini telepon saya ini udah punya target, sebenarnya sudah mau nawarin saya gitu ya. Jadi kurang bagus teman-teman. Nah, jadi lebih bagus namanya di prospecting pertama tidak membicarakan produk ya. Jadi hanya basa-basi aja. Nah, kapan kita mulai bikin janji berikutnya adalah setelah 2 sampai 3 hari berikutnya ya. Nah, contoh tadi kan saya udah catat nih Pak Raden. Oke. Coba kemudian setelah 2 hari saya lebih bagus lagi. Pak Raden, kemarin kan kita ada sempat ngobrol. Nah, Pak Raden sempat ngomong kemarin papa misalnya bapak mertua. Nah, baru pulang dari rumah sakit karena gula tinggi. Nah, kebetulan saya sama Pak Hussein ya, saya kita teman ya. Nah, lagi jalan satu peluang bisnis nih. Sangat bagus loh ya untuk penderita diabetes.
kita sudah terbantu sangat banyak. Nah, jadi kesannya itu apa? Kesannya tuh saya perhatian, ya. Jadi nggak langsung satu topik, jadi udah beda 2 hari, 3 hari kemudian, kalau saya baru telepon Pak Raden, kesannya saya memberi perhatian khusus. Ya, artinya Pak Raden sempat ngomong itu aja, saya sampai mencari tahu, ya. Artinya kemudian memberikan solusi. Kesannya saya itu lebih bagus, ya. Seperti itu. Oke, nah mengundang gimana? Nah, mengundang adalah kalau bisa teman-teman kalau bikin undangan itu harus kasih 2 opsi mengundang. Contohnya, halo halo RT. RT kayaknya lagi habis ini. Oke, misalnya contohnya nih, kalau kita ingin mengundang, tadi kasih 2 jadwal. Oke, kebetulan nih saya ada satu peluang bisnis. Nah, bisa nggak kamu masuk ke Zoom? Senin atau Rabu? Gitu ya, Senin atau Rabu. Nah, kalau dia bilang, oke, Senin bisa nih. Nah, kalau misalnya kita bisa ngajak ya, atau misalnya kita ada 2 Zoom, sore atau malam, misalnya jam 3 atau jam 7 malam. Ya, jadi kasih 2 opsi seperti itu ya teman-teman ya. Ini namanya adalah satu undangan yang tertutup ya. Jadi artinya kita nggak ada opsi. Jangan kita kesannya kita tuh pengangguran. Oke, Pak Raden. Oke, saya ini ada bisnis nih. Oke, Pak Raden kapan ada waktu? Nah, kan kesannya kan kita pengangguran, betul nggak? Kapan Pak Raden ada waktu? Senin. Begitu Pak Raden bilang Senin. Aduh. Begitu saya tanya Senin gimana Pak Raden? Oh, Pak Raden bilang, Senin saya sibuk. Oke, Selasa gimana Pak Raden? Selasa aja saya juga udah ada janji. Rabu bagaimana? Nah, coba kalau kesannya kan gini, kan kesannya kan adalah kita ini pengangguran. Kenapa? Setiap hari aja kosong teman-teman ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan tadi itu kunci. Jadi kalau memang kita cuma bilang Senin sama Rabu, kita langsung kasih opsi. Nah, bisa nggak Pak Raden? Saya punya peluang bisnis. Nah, atau misalnya kita mau ketemu ya Pak Raden. Yuk, Pak Raden kita udah lama nih nggak ketemu nih. Ya, pandemi selama 2 tahun. Saya ada bisnis tuh Pak Raden. Saya sudah pelajari bisnisnya, uangnya banyak loh. Nah, karena uangnya banyak, baru saya ngajak Pak Raden. Nah, saya tahu juga Pak Raden orangnya sibuk. Kalau uangnya sedikit, satu, saya juga nggak mungkin ngajak Pak Raden, dan nggak mungkin saya di sini juga. Nah, kebetulan Pak Raden, saya hari Senin atau Rabu ini saya ada menuju ke daerah Bapak nih. Nah, ya. Bisa nggak kita ketemuan? Oh ya, kalau gitu bisa saya hari Rabu. Nah, close ya kan? Oke. Kalau gitu Rabu bisa jam 3 atau jam 5. Nah, gitu ya. Jadi kasih langsung 2 opsi. Atau jam 2 atau jam 5. Gitu loh. Jadi kita langsung kasih 2 pilihan. Oh, kalau gitu jam 2, saya lagi ada meeting. Oke, jam 5 lah. Nah, pas pulang kantor kita bisa ngopi bareng. Nah, gitu ya. Jadi langsung kasih yang mengundang seperti itu ya. Usahakan jangan terlalu banyak opsi seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman setelah itu harus belajar presentasi. Tadi saya bilang ya, tadi udah ini. Jadi IFJ Knowledge kita simple ya. Kita ada company. Nah, kalau bisa presentasi kita singkat tapi padat ya. Nah, saya sebelum teman-teman bisa masuk ke presentasi. Nah, tadi kan ada singkat mengundang ya. Nah, kalau bisa mengundang ini usahakan teman-teman bisa merangkai ya kata-kata ya. 1-3 menit pertama adalah kata-kata yang menarik. Ya, kenapa? Kita kan mengundang. Kita harus bikin sesuatu kata-kata yang menarik, teman-teman. Kalau dia tidak menarik, orang nggak mungkin mau datang. Benar nggak, teman-teman? Nah, saya pernah belajar di teknik marketing. Salah satu adalah dari Donald Trump ya. Nah, presiden juga, bekas presiden Donald Trump. Nah, presiden Amerika. Nah, dulu beliau sebelum jadi presiden, saya pernah belajar. Nah, beliau pernah mengatakan gini, dia kan orangnya sibuk. Nah, banyak sekali orang-orang ingin mempresentasikan sesuatu kepada beliau. Benar nggak? Ingin menawarkan sesuatu kepada beliau. Nah, beliau selalu mengatakan, oke, saya punya waktu 1-3 menit. Oke, saya cuma punya waktu 1-3 menit. Nah, kita harus bisa mempresentasikan 1-3 menit menjadi menarik. Kalau menarik, orang akan siapkan waktu 1 jam berikutnya lagi untuk mendengarkan. Tapi kalau 1-3 menit pertama tidak menarik, orang langsung selesai. Benar nggak? Jadi tidak perlu dilanjutkan lagi gitu ya. Nah, contoh 1-3 menit kata-kata menarik. Contoh di sini. Oke, Pak Husin, saya ada peluang bisnis Pak dari Jepang, farmasi Jepang. Baru masuk Indonesia loh Pak. Nah, Indonesia kita negara ke-8. Gitu ya. Nah, perusahaan kita udah go public. Oke Pak, saya sudah pelajari sistemnya Pak Husin. Uangnya banyak. Karena uangnya banyak baru saya ngajak Bapak. Saya tahu Pak Husin juga sibuk. Kalau uangnya nggak banyak, saya juga nggak mungkin ngajak Bapak. Saya nggak mungkin ngajak Bapak. Dan nggak mungkin saya juga ada di sini. Nah, kebetulan kan itu kan. Nah, kebetulan besok kan gitu kan. Nah, saya ada sharing sama partner bisnis saya. Nah, ya, Bapak bisa nggak bergabung? Kalau cocok, kita bisa jadi partner bisnis. Kalau nggak cocok, nggak masalah. Nah, kan kata-kata enak ya, seperti itu. Atau kita mau tambahin juga boleh. Oke, Pak Husin, kalau sebulan bisa dapat tambahan income. Ya, nah, kita sesuaikan juga masing-masing orang ya. Jadi kalau memang Pak Husin orang bisnis yang sudah terima uang banyak, ya kita bisa bilang, oke, kalau sebulan bisa dapat tambahan income, ya 50-100 juta,
Pak Hussein mau mendengarkan nggak? Kan enak kan? Nah, ya, kalau cocok kita jadi partner, kalau nggak cocok nggak masalah, Pak. Nah, ya, bisnis ini kan cocok-cocokan. Jadi orang juga nggak takut, ya kan? Kebanyakan kalau kita mengundang orang nggak berani datang, satu, dia takut. Ya, kenapa? Kalau saya udah bergabung, nah nanti kalau saya nggak bergabung gimana? Kan nggak enak sama temen. Nah, tapi kalau kita udah bicara, cocok kita jadi partner, nggak cocok nggak masalah. Ya, seperti itu. Jadi kan teman kita udah pasti nggak ada masalah. Teman kita sampai datang di pertemuan kita, saya harus bilang, 70% teman-teman, ya 70% biasanya apa? Mereka udah pasti bisa bergabung, oke? Nah, kemudian presentasi tadi ya, teman-teman belajar presentasi. Nah, dari sekian tadi saya bilang buat daftar impian. Nah, teman-teman baru memulai, oke, nggak ada masalah. Belum buat daftar impian, masih bisa sukses ya. Nah, daftar nama nggak mau ditulis, coret-coret di kertas masih oke gitu ya. Mau pakai handphone di note oke, saya masih bisa terima. Nah, tapi dari kesekian tadi prospecting, mengundang ya, presentasi. Yang paling penting 6 step sama follow up tadi. Presentasi dan mengundang. Ini yang paling penting. Teman-teman nggak bisa presentasi masih nggak masalah. Tapi harus bisa mengundang tadi saya bilang ya. Nah, saya pernah ada satu cerita waktu saya mulai belajar di network marketing tahun 2004 ya, jadi sekitar 18 tahun lalu. Nah, nenek-nenek ini usianya 70 tahun, teman-teman ya. Nenek ini pada saat itu waktu saya belajar di multi level marketing pertama, nenek ini 1 bulan income-nya 1 miliar juga loh. Jadi kalau tahun 2002 sekarang kita income-nya 1 miliar, kita kekecilan loh angkanya. Benar nggak? Jadi waktu saya belajar network marketing tahun 2004, nenek ini aja udah income 1 miliar ya. Nah, memang dia bukan orang Indonesia, dia orang Hong Kong. Nah, jadi dia bilang gini, saya ini nggak bisa presentasi. Kalau saya presentasi udah pasti saya lihat ke belakang, hilang semua nih orangnya. Berarti saya nggak bisa presentasi. Kalau saya nggak bisa presentasi, jangan terlalu fokus juga, benar nggak? Kita seringkali fokus kepada diri kita sendiri yang kita tidak bisa, gitu. Nah, teman-teman usahakan juga fokus kepada diri Anda yang paling bisa. Nah, ternyata nenek itu bilang, saya paling bisa mengundang orang. Nah, ya, jagonya dia cuma mengundang orang. Oke, kalau ketemu Pak Putu, saya punya satu peluang bisnis bagus, ya kan? Nah, udah cerita aja, wah uangnya banyak lah Pak Putu, ya kan? Nah, karena uangnya banyak baru saya ngajak Pak Putu. Nah, gitu ya. Udah Pak Putu, pokoknya Pak Putu nggak nyesel deh. Promosi aja intinya kan supaya Pak Putu mau datang ke acara ya kan, apakah offline ataupun tadi ya online ya seperti itu ya. Misalnya oke, saya ngajak Pak Putu ke kantor lah ya, misalnya kantor kita di Bali kayak gitu ya. Nah, di sini ada Pak Dwi juga ya. Nah, misalnya contohnya nih ya, jadi kita ngundang Pak Putu ke kantor Bali. Nah, ya. Satu kali Pak Putu bilang, aduh nenek ini tahu apa? Saya nggak mau datang. Oke, ketemu 2 kali lagi, ketemu di pasar. Nah, nenek ini promosi, aduh sayang Pak Putu, kemarin ya presenter kita ganteng loh ya. Presenter kita Pak Dwi ya. Apa aja lah promosi gitu ya. Nah, ada Pak Agus Oka, waduh kan gitu ya. Ini seorang pebisnismen apa semua. Nah, ya misalnya kalau di situ ada Ibu Michelle, cantik loh. Apalah Anda promosi supaya Pak Putu nyesel kalau dia nggak datang gitu ya. Oke, jadi 2 kali, wah pokoknya Pak Putu Anda nyesel loh kalau Anda nggak datang. Oke, 2 kali kita ngundang. Ternyata nggak datang juga Pak Putu. Ketemu ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, ke-10. Ngundang terus dia. Mungkin nggak Pak Putu suatu hari bakal datang? Mungkin, ya kan? Kenapa? Karena tadi itu seseorang tuh tidak mungkin rodanya selalu di atas. Nah, suatu saat pada saat roda kita di bawah, tiba-tiba bisnis kita lagi suram, kerjaan kita lagi kurang bagus gitu kan? Nah, ya kan? Order kita lagi nggak ada, ya kan? Jualan restoran ternyata sepi. Nah, mulailah kita berdoa. Pada saat kita berdoa kita bilang, Tuhan, ya kan? Nah, mungkin buka rezeki saya lagi yang lain ini. Tiba-tiba kling, ada gambar muncul mukanya nenek ini kan itu. Langsung Pak Putu, jangan-jangan ini yang dikirim nih sama Tuhan kan sebagai perantara nih. Akhirnya Pak Putu datang ke acara. Sampai di kantor, ternyata presentasi tadi saya bilang kan ada Pak Agus Oka, ada Dr. Yudi, yang presentasi. Ternyata apa? Cocok nih bisnisnya bagus. Nah, join. Kalau join di mana? Kan di bawah nenek itu. Nah, ya kan? Ya, sudah satu kata nenek itu ya. Berarti kan Pak Putu di sebelah kiri. Nah, tinggal sebelah kanan lagi. Di sini ternyata ada siapa lagi? Ada Pak Dwi ya kan. Nah, terus sama. Dapat lagi Pak Dwi lagi sebelah kanan. Nah, kiri kanan sudah dapat orang. Udah. Ya. Nah, kemudian mau belajar Pak Putu sama Dwi. Mau belajar nggak sama nenek ini? Ditanya pasti juga nggak ngerti juga. Nah, akhirnya Pak belajar kepada upline yang di atas. Nah, belajar lagi yang di atas lagi. Belajar lagi yang di atas kan itu kan. Nah, sampai ke manajemennya kan, sampai ke Pak Erna, sampai ke Pak Mike, sampai ke Pak Niko kan itu kan pasti kita belajar. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita belajar, ternyata kita jalan kiri kanan jalan. Nenek itu dapat uang nggak? Dapat dong teman-teman. Jadi makanya saya bilang bisnis kita ini namanya binary teman-teman. Itu paling gampang ya. Teman-teman harus bisa punya income 50 juta. Kalau nggak bisa, salahnya di kita. Ya, saya harus bilang.
Dari pengalaman saya 18 tahun, saya udah melihat banyak sekali. Dengan dari sistem binary, untuk teman-teman dapat income bulanan 50 juta sampai 100 juta. Saya harus bilang gampang. Ya, kalau kita belum bisa dapat itu, berarti ada salah di kita. Kita harus belajar lagi. Berarti ada yang kurang, ada yang salah, kita harus perbaiki. Itu aja teman ya. Jadi jangan merasa kita lebih hebat, kita lebih tinggi. Enggak, ini sesuatu bidang baru ya. Intinya kita harus belajar. Sama, dulu waktu saya di IT juga sama. Saya nggak ngerti presentasi, saya nggak bisa mempresentasi. Saya orang IT, introvert ya kan. Suruh saya bikin program, saya bisa. Suruh saya ngomong di depan, nggak bisa teman-teman. Nah, tapi melalui proses, saya selalu bicara sama diri sendiri. Kenapa? Yang lain juga sama-sama makan nasi, dia bisa, masa saya nggak bisa ya, kecuali teman saya makan batu ya gitu ya. Nah, sama-sama makan nasi dia bisa, saya harus bisa. Ya intinya gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir, yang pertama adalah follow up dan closing. Nah, teman-teman, follow up ini harus tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam ya. Setelah Anda presentasi harus ditanya. Nah, ya teman-teman ya. Harus ditanya, gimana kemarin setelah saya presentasi? Nah, setelah ditanya jangan ditanya, gimana Bu Herti mau bergabung nggak? Ya atau tidak? Kalau ditanya mau bergabung ya atau tidak? Ya tidak gitu ya. Jadi kenapa? Orang paling suka mengulang kata-kata terakhir. Anda mau bergabung nggak? Ya atau tidak? Tidak. Ya, jangan. Jadi kalau ditanya gini, Bu Herti, Anda mau bergabung nggak? Nah, Anda mau join apa? Ruby atau Diamond? Nah, tidak ada pertanyaan ya dan tidak. Oke? Anda mau bergabung Ruby atau Diamond? Selesai. Jadi kalau dibilang, oh Diamond ketinggian nih, yaudah saya join Ruby. Nah, kan lumayan masih dapat Ruby. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ya seperti itu. Jadi follow up itu adalah tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman usahakan, yang tadi saya bilang NDO ini, teman-teman stepnya adalah role play. Ya, teman-teman bisa bikin training, bisa juga mengulang, ya, supaya teman-teman kita ini lebih fasih. Nah, karena memang saya tahu banyak teman-teman kita juga belum pernah ya, bagaimana mengundang, bagaimana prospecting. Nah, sehingga kita ada role play ya. Nah, saya kemarin juga ada lihat di Medan ya, di CN, di grupnya CNI juga bagus. Nah, di grup Medan kadang dibikin kelompok-kelompok kecil ya. Nah, bagaimana ya Anda mengundang teman, bagaimana. Nah, kita butuh teman-teman karena ini kita butuh praktek gitu loh ya. Karena kan selama ini kan kita nggak pernah. Ya, jadi kita harus bikin role play, mau offline mau online boleh ya, seperti itu supaya kita teman-teman kita bisa jadi lebih fasih ya. Oke. Oke, nah ini step kita yang ketiga. Oke, dari 5 ya, 5 langkah sukses. Oke, saya punya sisa nggak terlalu banyak lagi, 5-10 menit lagi. Oke, jadi tadi yang pertama, tadi saya ulang, strategi pertama adalah teman-teman harus bisa jalankan ya. Strategi 3-6 bulan, dapat income 10-100 juta. Itu langkah kita yang pertama. Langkah kita yang kedua, jalankan yang tadi goal setting, 6-9 bulan teman-teman bisa achieve samurai. Nah, ya Bu Herti tadi sudah mempraktekkan ya. Nah, ternyata dari sekitar 6-9 bulan beliau juga bisa mencapai samurai ya, seperti itu. Memang banyak teman-teman kita memang mencapai rank itu seperti itu ya. Ada juga yang cepat 3 bulan ada, ya, 4 bulan ada. Yang lama juga ada ya. Tapi kan rata-ratanya adalah di 6-9 bulan ya. Oke, kemudian yang ketiga tadi NDO ya. Nah, jadi cuma ada 6 step. Ya, kemudian yang keempat apa? Nah, keempat ini adalah langkah